Sebenarnya aku udah pernah bikin video urutan baca bukunya, tapi ini update ya. Pertama, kalau kalian memang berminat membaca novel Game of Thrones dari awal, novel yang pertama judulnya Game of Thrones, novel kedua judulnya Clash of Kings, novel ketiga judulnya Storm of Swords, novel keempat judulnya Feast for Crows, dan novel kelima judulnya Dance with the Dragons. Dan disclaimer dulu, ini belum selesai. Seharusnya masih ada 2 novel lagi yang belum keluar-keluar, yaitu The Winds of Winter sama Dream of Spring. Nah, kenapa kita harus baca novelnya tapi seriesnya itu kan udah selesai? Karena novel dan series itu ceritanya berbeda. Kalau bagi kebanyakan orang katanya ceritanya mulai berbeda di buku ketiga, tapi bagi aku penanda berbedanya itu mulai dari buku kedua waktu kejadian Daenerys di House of Undying. Nah, jadi si George R.R. Martin pengarangnya ini, dia bikin buku itu selalu kayak 2 tipe. Satu tipenya novel, satu lagi tipenya kayak history book atau buku sejarah. Nah, kalau kalian berminat mendalami world buildingnya Game of Thrones, itu kalian bisa baca buku The World of Ice and Fire sama buku Fire and Blood. Dan buku Fire and Blood itu kalian semua pasti udah tahu kalau itu sudah diangkat ke series House of the Dragon. Nah, terus buku apa lagi? George R. Martin itu ada lagi bikin novelas. Jadi novelas ini adalah seperti novel pendek. Ada judulnya Knight of Seven Kingdom. Jadi dalam novel Knight of Seven Kingdom ini ada 3 main stories. Sebenarnya aku belum baca sih, gitu, belum sempat. Nah, setelah itu ada lagi nih novelas yang judulnya The Princess and the Queen. Jadi Princess and the Queen ini ceritanya tentang Rhaenyra dan Alicent. Terus ada lagi The Rogue Prince, itu cerita tentang Daemon Targaryen. Satu lagi The Sons of Dragon, cerita tentang anak-anaknya Aegon the Conqueror. Tapi itu sudah berubah judul bukunya jadi The Book of Sword. Bisa nggak Kak aku baca buku Fire and Blood aja tanpa baca buku yang lain? Ya jawabannya bisa. Karena Fire and Blood itu memang fokusnya hanya di keluarga Targaryen aja gitu. Jadi nggak ada world building. Jadi kalau menurut aku sih nggak terlalu pusing lah gitu. Tapi start bukunya itu tidak langsung ke kejadian di series House of Dragon ya. Itu pertama bukunya itu ngejelasin dulu tentang Aegon the Conqueror. Oke?